Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Thumma salatu wassalamu ala khairil wara Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa a'malana ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan inayahnya, pertolongannya kepada kita, sehingga di sisa hari yang sangat mulia ini, ayyam ma'dudat, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disadarkan bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, disadarkan bahwasanya kita berada di hari-hari yang sangat terbatas. Kita gunakan untuk mengumpul bekal sebanyak-banyaknya dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, ayyam ma'dudat. Kemudian semoga Allah menerima 20 hari yang telah lalu, yang telah kita lewati dari segala bentuk amal ibadah yang telah kita lakukan. Amin, amin, Allahumma amin. Panitia iktikaf memberikan amanah kepada kami untuk menyampaikan materi tentang tazkiyatun nafsi atau manajemen qalbu. Kemudian kajiannya ba'da salat subuh, setelah salat subuh. Insya Allah semuanya akan paham dan hatinya akan tenang dengan tidur. Sebelum kita masuk membahas tentang manajemen qalbu, coba kita sedikit membangkitkan birah kita, membangkitkan semangat kita bahwasanya kita saat ini betul-betul berada di bulan suci Ramadan, di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Sehingga setiap waktu yang kita lewati itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Seakan-akan kita beramal untuk esok hari. Seakan-akan ketika kita sholat, itu sholat kita yang terakhir. Seakan-akan ketika kita membaca Al-Quran, maka itu adalah bacaan Quran kita yang terakhir. Kapan itu bisa muncul di dalam hati kita? Ketika kita memahami bahwasanya kita berada di ayyam ma'dudat, hari-hari yang sangat-sangat terbatas. Tentu kalau kita ingin ke sana, maka yang menjadi panutan kita, yang menjadi contoh kita adalah Rasulullah SAW. Tidak ada contoh yang paling terbaik
yang paling berhak untuk kita ikuti kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wanita yang paling mulia, wanita yang paling berhak untuk berbangga diri, wanita yang di setiap harinya merupakan hari yang paling berbahagia bagi dirinya. Kenapa tidak? Karena selama 24 jam dia hidup bersama dengan manusia yang mulia, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mengatakan, menyipati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Beliau mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashr shadda mizarahu wa ahya layla wa ayqadha ahla, muttafaqun alaih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, syadda mizarahu, beliau mengencangkan tali sarungnya. Para ulama mengatakan maksudnya beliau tidak menyetubuhi istrinya di 10 malam terakhir, tidak mendekati istrinya, tidak bersantai-santai di atas kasur. Itu yang pertama yang beliau lakukan. Kemudian yang kedua, wa ahyal laila, dan beliau menghidupkan malam-malam 10 di bulan suci Ramadan. Wa ayqadha ahla, dan beliau membangunkan keluarganya. Beliau mengetuk pintu rumah Aisyah dan mengatakan, wahai Aisyah, bangun, wahai Ali, bangun. Dan Umar bin Khattab juga mengamalkan hadis ini ketika 10 malam terakhir beliau sholat, mendekati sahur, beliau membangunkan keluarganya. Beliau membangunkan anak-anaknya dan mengatakan, sholat, kita berada di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Kemudian hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairi, beliau lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam beribadah lebih daripada 20 hari sebelumnya. Beliau lebih bersungguh-sungguh. Ketika 20 hari sebelumnya dalam sehari, misalnya kita membaca Al-Quran 2 juz, maka di 10 malam terakhir 4 juz. Ketika 20 hari sebelumnya kita berinfak 1000 tiap malam, maka di 10 malam terakhir berinfak minimal 5000. Ada perkembangan dari ibadah sebelumnya. Dan ini kata ulama salah satu ciri amal kita diterima. Ciri amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh yang terus berkembang dari sebelumnya. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian landasan kita tentang manajemen qalbu, hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah banyak kita hafalkan ketika beliau menjelaskan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'iya hawla al-ima yushaku an yarta'a fihi ala inna likullil malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu
ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiya al-qalbu. Rawahu Bukhari wa Muslim wa lafzul Muslim. Hadis ini yang insya Allah akan menjadi landasan kita 3 hari ke depan. Sebelum kita masuk, hadis di sini dinyatakan bahwasanya innal halala bayyin, yang haram itu sudah jelas. Wa innal harama bayyin, dan yang haram itu sudah jelas. Tapi kata Rasulullah, bainahuma, di antara yang halal dan yang haram ada perkara syubhat, perkara yang masih samar-samar. Ini hukumnya halal atau haram. Kemudian Rasul mengatakan bahwasanya tidak banyak manusia yang mengetahui perkara syubhat. Kalau yang halal manusia banyak yang mengetahui, kalau yang haram manusia banyak yang mengetahui. Tapi perkara syubhat, perkara yang samar-samar sangat sedikit. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan syubhat itu sangat sedikit yang mengetahui, terus bagaimana seharusnya kita sebagai masyarakat yang awam, masyarakat yang tidak banyak tahu tentang dalil, tidak punya kesempatan untuk menghafal dan belajar lebih. Padahal kata Rasul, syubhat itu sangat sedikit yang mengetahui. Dan barang siapa yang dia terbiasa melakukan perkara-perkara yang syubhat kata Rasul, maka bisa dipastikan dia akan jatuh di dalam hal keharaman. Ketika dia sudah terbiasa melakukan hal-hal yang haram, maka sudah bisa dipastikan dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan solusinya. Apa kata beliau? Jauhi hal-hal syubhat tersebut, jangan dikerjakan. Kemudian bagaimana kita mengetahui hal ini syubhat atau tidak? Maka ulama mengatakan, menjelaskan tentang perkara halal, haram. Kata ulama, al-aslu fil asya'i ibah. Asli pada segala sesuatu yang berkaitan dengan selain ibadah, maka dia al-ibahah, boleh. Segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, maka dia boleh untuk dikerjakan tanpa ada dalil dari Al-Quran, hadis, qiyas, ijma' para ulama. Misalnya apa? Kita makan bakso, gak perlu nanya dalilnya haram atau halal. Kemudian sebaliknya, perkara yang haram kata ulama, wa huwa ma dalla ala tahrimihi, dia harus didatangkan dalilnya. Ketika orang mengatakan ini haram, maka dia wajib mendatangkan dalil dari Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ketika dia tidak mampu mendatangkan, ya sudah, maka hukumnya kembali, dia halal untuk dikerjakan. Terus bagaimana perkara syubhat? Perkara syubhat contohnya adalah ketika ada dua ulama mengatakan suatu hal ibadah tersebut ini halal, ini haram, maka itu perkara syubhat. Ketika mendapati hal tersebut, maka kita diminta untuk bersikap wara', bersikap hati-hati. Contohnya, ketika ada ulama mengatakan hukum tentang isbal, hukum tentang memanjangkan baju atau memanjangkan celana di bawah mata kaki, ada ulama yang mengatakan hukumnya haram secara mutlak, mau dia sombong ataupun tidak sombong.
Tapi ada ulama yang mengatakan ketika dia memanjangkan tidak karena kesombongan maka itu dibolehkan. Nah ini kan syubhat. Maka kita dituntut untuk bersikap warok, bersikap hati-hati. Lebih baik tidak mengerjakan hal tersebut. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang halal, haram, syubhat, beliau masuk ke hadis dan menutup hadisnya beliau mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad kita, di dalam tubuh kita ada mudghah, ada segumpal daging. Kenapa Rasul menyampaikan kepada kita? Bahkan Rasul menyampaikan dengan kata ala wa inna. Dua kalimat atau harfu ta'kid, penekanan dan ditekan lagi oleh Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan kepada kita, perhatikan dengan baik-baik, fahami sungguh-sungguh. Kalau kita ingin selamat di dunia, selamat di akhirat, kita harus betul-betul memperhatikan mudghah, segumpal daging ini. Dan beliau pun menyampaikan pentingnya memperhatikan mudghah ini. Beliau mengatakan idza saluhat, apabila mudghah, segumpal daging ini bersih, segumpal daging ini suci, segumpal daging ini tidak ternodai, saluhal jasadu kulluh, maka seluruh jasad itu akan ikut baik. Mata ini tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini tidak akan pernah bosan membaca Al-Qur'an, itu tandanya mudghah tersebut suci. Telinga ini tidak akan bisa menikmati, telinga ini akan menjadi sakit, telinga ini akan merasa tersiksa ketika dia mendengarkan nyanyian-nyanyian yang itu bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Mudghah, hatinya bersih, mudghahnya bersih. Sebaliknya, kalau kita mendapati lisan kita terbiasa berkata kotor, mata kita sudah tidak peka lagi dengan penglihatan yang haram. Ketika melihat wanita tidak memakai jilbab, kita melihat rambutnya, kita melihat lehernya, kita melihat dadanya, kita melihat pahanya, kita merasa biasa-biasa saja. Kita tidak pernah merasa hati ini sedih. Kita tidak pernah merasa ada kekurangan kualitas dari ibadah kita. Kenapa? Mudghah kita lagi rusak. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah merasakan ketika tidak sengaja melihat betis, bukan melihat rambut, bukan melihat wajah, bukan melihat belahan dada ataupun belahan pantat ataupun paha. Yang beliau lihat hanya betis. Kita ke pasar, berapa betis yang kita lihat? Kita jalan kemana di lampu merah, berapa banyak betis yang kita lihat? Kita biasa-biasa saja. Kenapa? Mudghah kita sudah rusak, sudah banyak titik-titik, noda-noda hitam. Bahkan di bulan suci Ramadan kita tidak merasakan itu. Imam Syafi'i rahimahullah ketika hanya melihat betis dan itu tidak sengaja, apa yang beliau rasakan? Beliau langsung mengadu kepada gurunya dan mengatakan, saya susah untuk menghafal, saya susah untuk mengulang hafalan-hafalan saya, padahal sebelumnya mudah.
Dan bayangan kita jangan dibayangkan dengan keadaan kita sekarang. Menghafal satu halaman, menghafal satu ayat butuh waktu sekian hari. Berbeda dengan Imam Syafi'i. Apa kata guru beliau? Ingat, wahai Imam Syafi'i, coba engkau ingat-ingat beberapa hari yang lalu pernah tidak engkau melakukan maksiat? Coba melakukan maksiat. Diingat-ingat, ternyata apa? Dalam satu riwayat Imam Syafi'i lagi jalan, kemudian ada seorang wanita yang menunggangi kuda, kemudian datang angin yang kencang, tersingkap terlihat betisnya tanpa sengaja oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ini dia penyebabnya. Ini dia penyebabnya. Maka kalau kita dapatin sholat kita di bulan suci Ramadan, di bulan suci Ramadan, tidak berada di saf-saf terdepan, bahkan sering masuk di bulan suci Ramadan, ketika kita sholat tidak merasakan khusyuknya sholat tersebut. Di bulan suci Ramadan dalam sehari pernah kita tidak membaca Al-Quran, kita biasa-biasa saja. Maka wajib bagi kita untuk melihat belakangan 20 hari yang lalu, mata kita berapa kali menikmati maksiat-maksiat yang mempengaruhi kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kata Rasul, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahui, perhatikan baik-baik wahai umatku, di tubuh kalian itu ada mudghah, ada segumpal daging, yang daging itu akan mempengaruhi kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perlu yang namanya manajemen qalbu, mengatur hati kita. Dan ini butuh proses, butuh waktu. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktunya tinggal 10 menit. Imam Abu Dawud yang memiliki kitab Sunan Abu Dawud, ketika beliau membaca hadis ini, memperhatikan hadis ini, beliau mengatakan hadis ini 1/4 ajaran Islam. Bahkan kata beliau, kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, maka hadis ini mencakup seluruh ajaran Islam. Hadisnya menjelaskan tentang hal yang haram, hadisnya menjelaskan tentang hal yang halal, hadisnya menjelaskan tentang perkara yang syubhat, dan ditutup dengan perkara hati. Apa-apa yang bisa memperbaiki kualitas hati dan apa-apa yang harus kita lakukan untuk menghindari hati kita menjadi rusak. Maka bisa kita pahami dari hadis ini kenapa Rasul menjelaskan hal yang halal, hal yang haram, hal yang syubhat. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya hati kita, kalau kita ingin memanage, mengatur hati kita supaya semakin dekat kepada Allah, maka harus ada usaha untuk meninggalkan segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Rasulullah, kita kerjakan semampu kita. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita jauhi, bukan semampu tapi sekuat kita. Bedakan antara menjalankan perintah dengan menjauhi larangan. Kalau menjalankan perintah semampu kita, man istata'tum. Tapi kalau meninggalkan yang haram, harus kita tinggalkan. Kenapa? Jangankan yang haram, yang syubhat pun Rasul menyuruh kita untuk kita tinggalkan. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi hati kita. Insya Allah selanjutnya
Setelah ini maksudnya besok kita akan membahas tentang sebuah perkara yang nanti perkara tersebut, karena dari hadis ini secara umum, secara global hati itu dibagi menjadi dua. Secara umum ada hati yang bersih, ada hati yang rusak secara umum. Karena hadisnya kalau hati itu bersih maka seluruh anggota badan pun bersih dari perbuatan maksiat. Kalau hati itu rusak maka rusaklah seluruh anggota badan. Jadi hati ada dua, hati yang bersih dan hati yang kotor. Hati yang bersih gambarannya ketika seluruh anggota badan kita peka terhadap perbuatan maksiat, peka terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang kotor, insya Allah besok akan kita bahas perkara syubhat apa yang paling besar, perkara syubhat apa yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW menimpa kita, khususnya kaum laki-laki. Insya Allah akan kita bahas besok. Semoga Allah memberikan umur panjang dan kesehatan kepada kita sampai selesai 10 hari di bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa betul-betul memanen hasil, memanen seluruh pahala di sisa bulan suci Ramadan ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.